Saya punya kebiasaan, nggak tahu ini antara baik atau buruk, Ustaz. Saya tuh suka sekali menyendiri dengan handphone, Ustaz. Begitu menikmati dengan memantau atau mungkin baca juga baca status, Ustaz. Ini di media sosial, Ustaz. Iya. Ini bisa lupa waktu, Ustaz. Tiba-tiba sudah 2 jam, 3 jam, 5 jam. Itu tak terasa, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, sebagai orang beriman harusnya mulai peka, waspada dengan hal-hal yang seperti itu, karena jangan-jangan kalau berlebih-lebihan itu bagian dari jebakan setan untuk kita. Astagfirullahaladzim. Gimana, Ustaz? Setan bisa menjebak dengan itu? Padahal kita tidak bermaksiat, Ustaz. Iya, memang tidak ada maksiat yang kita lakukan. Tapi waktu 2 jam, 3 jam itu kalau kita gunakan untuk baca Quran, berapa halaman, berapa lembar? Oh, banyak, Ustaz. Kan gitu. Makanya walaupun itu perkara mubah, tapi orang beriman tuh sangat peka, jangan-jangan dalam hal seperti ini bagian dari jebakan setan. Gitu. Setan lembut banget, Mas. Lembut banget jebak kita itu supaya kita memang terjebak jauh dan amal-amal kita tidak banyak ketika kita bertemu dengan Allah. Ya itu, Ustaz. Saya tidak pernah merasa digoda setan, Ustaz. Nah itu. Jadi, karena setan sendiri disebutkan oleh Quran, godaan setan itu kait. Kait itu tipu daya. Namanya tipu daya itu adalah gerak yang senyap. Kadang kita yang digoda tidak terasa, tapi tahu-tahu sudah banyak kebaikan-kebaikan yang hilang, luput dari diri kita. Astagfirullahaladzim. Makanya ini langkah-langkah setan menggoda kita itu yang perlu kita kenali, Mas. Perlu kita pahami gimana step langkah-langkah setan, karena Allah berfirman wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena ada langkah-langkah setan tuh untuk menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan, dari amal soleh. Apa aja itu, Ustaz? Yang pertama, setan menggoda kita supaya kita kufur kepada Allah, supaya kita ingkar. Apalagi kalau mohon maaf pemahaman kita terhadap agama masih belum dalam, terkadang kita mudah tergoda untuk ingkar kepada Allah. Contohnya, kita rajin sholat, orang tuh rajin sholat, kemudian dia punya tetangga, punya teman yang ibadahnya tidak setelaten dia, tidak sebagus dia, tapi temannya hidupnya lebih enak. Lalu dia bandingkan, ya saya yang sholat rajin hidupnya kok kayak begini, itu yang sholatnya belepotan, kurang bagus, tapi rezekinya kok lancar. Akhirnya muncul, lama-lama kita ingkar, kufur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi yang pertama kita digoda supaya kita itu ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dimusuhkan was-was, keraguan-keraguan. Begitu itu yang pertama, Mas. Lembut sekali, Ustaz. Lembut sekali. Cuma seiring kita ngaji, belajar ilmu tentang Islam, akhirnya kita paham, kenal Allah dengan baik. Oh, ternyata yang begini ini nggak boleh. Setan berhenti? Enggak. Setan memasukkan langkah yang kedua. Gimana? Orang akan digoda untuk melakukan amalan-amalan bid'ah. Ya, merasa sudah melakukan amal soleh, tapi yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan panduan para ulama, panduan para ahli ilmu. Jebakan berikutnya di sini orang lebih banyak terjebak daripada yang pertama. Seiring kita ngaji, belajar ilmu Islam, banyak hadir di kajian, membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ahli ilmu, semakin kita paham. Akhirnya kita tahu ini tidak boleh karena ini bid'ah. Setan berhenti enggak? Belum, Ustaz. Baru 2, Ustaz. Baru 2 toh. Tadi saya menyebutkan ada berapa? 7. Setan menggoda kita dengan langkah yang ketiga. Apa itu? Setan akan menggoda kita dengan dosa besar. Supaya kita melakukan dosa besar. Karena orang kalau sudah melakukan dosa besar, maka ada nuktah hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertobat, bersih lagi. Kalau dia melakukan dosa lagi, tambah lagi. Dia melakukan dosa lagi, tambah lagi.
Single makin lama makin pekat, Mas. Kalau sudah pekat, dikasih nasihat, nggak mau, ya merasa sok pinter, ya dikasih masukan nggak mau, dan seterusnya. Digoda dengan dosa-dosa besar. Makanya ada salah seorang sahabat kan, yang ketika ditahan oleh Kaisar Romawi, dia ditakut-takuti nggak takut, dikasih jabatan nggak mau. Akhirnya salah seorang pendeta Nasrani bilang, ya masukkan saja dia di kamar yang tertutup, setelah itu kasih wanita supaya dia berzina. Di zina dosa besar dengan wanita itu. Kalau dia sudah melakukan dosa besar, nanti hatinya akan gelap.